application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai apa itu ya, geger gitu ya netizen mengenai rumah pensiun yang sedang atau akan dibangun untuk Pak Jokowi. Kabarnya itu 12.000 meter persegi, 1 hektar katanya tanahnya. Buset. Orang pada nyinyir. Biasalah basar-basar sontoloyo gitu ya. Apa itu? Pakai uang kita itu. Apa-apaan itu dibangunin rumah 12.000 meter persegi. Wah, gitu ceritanya. Itu satu. Kemudian kita akan lihat lagi mengenai Pak Prabowo yang akan dilantik nanti 20 Oktober. Ternyata dilantiknya bukan di IKN, di Jakarta. Wah, nyinyir lagi orang. Tuh kan, mana IKN? Pak Prabowo tidak dilantik di IKN, di Jakarta. Kita lihat ya. Saya akan buat ini semua terang benderang ya, supaya kalau Anda dengar nyinyiran-nyinyiran seperti ini, Anda tahu bagaimana jawabnya. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, saya bahas yang ringan dan yang lucu ya. Nah, di sini KPK tahan petinggi PDIP dalam perkara pengadaan truk Basarnas. Waduh, di sini tersangka Sestama Basarnas 2009-2015. Padahal kasusnya udah lama nih ya. Kira-kira gitu ya. Max Rulen Boseke di tengah itu yang pakai baju orange ya, bersama Anjar Sulistyo kedua dari kanan dan William Widarta kedua di kiri. Dihadirkan di gedung KPK. Waduh, ini dia. Jadi KPK menahan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Baguna dari PDIP sekaligus ex-kuasa pengguna anggaran KPK Sestama Basarnas Max Rulen Boseke. Nah, Max terjerat perkara dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle di Basarnas sepanjang 2012 hingga 2018 ya. Jadi untuk itu dilakukanlah penahanan untuk waktu 20 hari pertama terhitung dari 25 Juni sampai 14 Juli 2024. Kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu. Waduh, seru nih ya. Dan seterusnya lah ya. Ada lagi beritanya di sini ya mengenai 2 tersangka lain, yaitu Eka Subdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas Anjar Sulistiono dan Direktur CV Delima Mandiri William Widarta. Ya, penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Dah. Panjang lah ceritanya, saya nggak mau bahas satu persatu ya. Ada aja. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih mengenai Pak Prabowo yang ternyata nanti akan dilantik sebagai presiden di Jakarta, bukan di IKN. Kata siapa? Kata Wakil Ketua MPR ya. Nah mulai dah tuh nggak jadi tuh di IKN tuh, di Jakarta dia dilantik. Ya, oke deh. Ini menarik ya. Di sini Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa nanti pelantikan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024 sampai 2029 akan digelar di gedung DPR MPR Senayan Jakarta, bukan di ibu kota Nusantara atau IKN. Katanya pokoknya, nah ini dia nih, pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden di Senayan. Ya, kata Muzani Jumat kemarin. Mantap ya. Namun demikian, Muzani menyebutkan bahwa Prabowo bakal mengikuti upacara hari peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Jadi perayaan 17 Agustus tetap di IKN, tapi pelantikannya sebagai presiden di Jakarta, di gedung DPR MPR Jakarta.
Sampai di sini, kalau saya sih udah langsung ngerti ya. Begini loh, dari awal nggak pernah ada wacana untuk melantik Pak Prabowo di IKN. Nggak ada. Coba Anda cari berita dah bahwa Pak Prabowo akan dilantik di IKN. Tak kalau perayaan 17 Agustus, iya akan di IKN. Tapi pelantikan nggak. Satu ya. Kedua, Anda mau tahu nggak? Gedung DPR MPR di IKN itu baru dibangun nanti tahun depan. Jadi mau dilantik di mana? Gedungnya aja baru mau dibangun tahun depan, yang sedang dibangun istana misalnya. Ya gedungnya. Ya, aduh, DPR MPR baru tahun depan. Jadi bagaimana bisa dilantik di IKN? Itu satu. Kalaupun mau dipaksain di IKN, di mana? Oke ya, jadi mulai ngerti ya. Kemudian, belum lagi logistik lah ya. Sebenarnya bukan masalah logistik yang terutama ya tadi gedung DPR. Ntar kita lihatlah beritanya ya. Nah di sini, ini kita lihat nih beritanya. Pembangunan gedung DPR di IKN baru dimulai tahun depan. Jadi jangan nyinyir tuh, nggak jadi dilantik di IKN. Memang nggak pernah ada rencana dilantik di IKN kok. Lagi pula gedung DPR di IKN baru mulai tahun depan. Nah di sini nih kita lihat beritanya ya. Baru akan dimulai tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, saat ditemui usai rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR. Ini juga sudah dibicarakan sejak lama, dari 18 Maret 2024. Seharusnya orang sudah tahu bahwa gedung DPR itu baru akan dibangun tahun 2025. Itu sudah dikasih tahu sejak Maret 2024 ya. Dan masih didesain katanya ya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR ya. Jadi katanya kami ingin ada kelengkapan dari trias politika di sana. Ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya, sehingga memang IKN nanti berfungsi sebagai kota menyeluruh ya. Tapi yang gedungnya itu baru akan dibangun nanti tahun 2025 ya. Pada kesempatan berbeda, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan proyek gedung DPR di IKN masih dalam tahap perencanaan. Jadi bagaimana mungkin dilantik di IKN? Gedungnya aja baru dalam perencanaan, dibangunnya juga tahun 2025 nanti. Basic desainnya kemarin sudah disayembarakan ya. Waduh, nanti proyek itu baru dilelang dengan skema design and build. Iya, gedungnya aja baru direncanakan, gimana harus dilantik di IKN ya? Jangan nyinyir, oke? Nah, sekarang kita lihat Pak Jokowi yang akan mendapat hadiah rumah usai purna tugas. Wah, orang pada ngoceh. Enak aja dia dapat rumah yang tanahnya 12.000 meter persegi, 1 hektar lebih tuh, gitu ya. Iya nih, katanya di sini nanti Pak Jokowi dapat hadiah rumah dari negara usai selesai menjabat presiden pada tahun 2024. Wah, para nyinyiran, tukang nyinyir maksudnya ya. Wah, enak aja tuh, pakai uang siapa itu? Pakai uang kita, uang pajak. Iya, memang pasti dari uang pajak. Tapi jangan terlalu nyinyir ya, nanti Anda malu sendiri ya. Kita lihat sini ya. Dikatakan di sini tanah seluas 1 hektar lebih berlokasi di Kecamatan Colomadu di Karanganyar sudah mulai dalam proses pembangunan. Ini adalah sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa Presiden Joko Widodo. Nah, oleh karena itu mendapat hadiah rumah dari negara di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, di sini rumahnya, tanahnya lebih dari 1 hektar itu sudah mulai digarap. Enak aja. Ya kayak gitu. Dapat rumah tanah 1 hektar lebih. Nah, sebelum Anda tambah nyinyir ya, yang tukang nyinyir. Nah, kita lihat dulu nih berita di Kumparan. Mari kita lihat rumah pensiunnya Ibu Megawati dan SBY yang juga pernah dikasih hadiah oleh negara. Nah, lu ribut deh. Artinya setiap presiden, nanti kita lihat aturannya ya, begitu purna tugas dikasih hadiah rumah. Nah, kita lihat nih, ini rumah pensiunnya Ibu Megawati di Jalan Teuku Umar nomor 27A Menteng. Ya. Jadi, kenapa harus sibuk? Nah, di sini dikatakan ya, Presiden Joko Widodo, ya tadi kita sudah tahu juga beritanya,
akan mendapat rumah pensiun setelah tidak menjabat lagi. Nah, tak cuma Pak Jokowi, presiden sebelumnya juga dapat rumah pensiun dari negara. Malu nggak lo yang nyinyir? Malu nggak? Malu dong. Setiap presiden dapat hadiah. Nah, memang setiap presiden punya lokasi dan model rumah yang berbeda. Misalnya, rumah pensiun Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri ya terletak di Jalan Teuku Umar nomor 27 dan 27A, Menteng. Ya. Nah, ini merupakan rumah dinas saat dia menjabat sebagai presiden, tapi kemudian dikasih sebagai hadiah. Nah, rumah ini katanya dijaga oleh pihak kepolisian karena sebagai mantan presiden tetap dijaga oleh pihak kepolisian dengan satu pos jaga samping rumah nomor 27A dan 2 polisi berjaga di tenda depan rumah bernomor 27 ya. Kawasan ini juga ramai dilalui kendaraan. Kalau Anda lewat Teuku Umar pasti lewat rumahnya Ibu Megawati. Oke. Nah, kemudian di sini dikasih lihat lagi gambarnya ya, rumah Ibu Megawati yang di 27A itu ya. Kemudian Presiden RI yang ke-6 pun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memilih rumah di pensiun di kawasan Mega Kuningan. Ya, tepatnya di Jalan Mega Kuningan Timur 7 nomor 26 di Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Luasnya 4.000 meter persegi. Loh, kok Pak SBY dapatnya lebih kecil 4.000 meter persegi? Pak Jokowi dapat 12.000. Nanti dulu coy, nanti dulu ya. Nah, ini dia nih undang-undangnya ya. Pemberian rumah kepada mantan-mantan presiden adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Sudah diatur dari lama. Mungkin para nyinyiran itu, Basar Sontoloyo, yang mungkin tahun 78 juga belum lahir dia, tapi sekarang nyinyirnya paling kenceng ya. Itu sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden ya, serta bekas presiden dan wakil presiden dari Republik Indonesia. Jadi jangan norak gitu ya. Kalau Anda norak nyinyir, Anda kelihatan dungunya gitu ya. Oke. Nah, lebih detail nih ya. Rumah pensiun juga diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia ya. Permendikbud nomor 120 tahun 2022 tentang penyediaan standar kelayakan dan perhitungan nilai rumah kediaman ya bagi pensiunan, dalam hal ini presiden dan mantan juga wakil presiden juga diatur di situ. Nah, ini dikasih lihat gambar rumah pensiun Susilo Bambang Yudhoyono ya di Jalan Mega Kuningan Timur 7 nomor 26 ya. Nah, aturannya itu adalah luasnya maksimum 1.500 meter persegi di wilayah Jakarta ya. Atau bila rumah itu di luar Jakarta, nilainya setara dengan maksimal luas di Jakarta. Malah kalau saya lihat gini, mungkin saya bertanya, kok Pak Bambang Susilo Yudhoyono kok dapatnya 4.000 ya? Padahal di sini maksimum 1.500. Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, suka terbalik-balik saya. 4.000 loh di Mega Kuningan. Di sini 1.500, tapi oke lah, itu urusannya kepresidenan yang lalu. Nah, masalahnya yang orang nyinyir itu ya, Presiden Jokowi dapat rumah hadiah dari negara untuk masa pensiunnya di atas lahan 12.000 meter persegi. Kok bisa? Ya bisa lah, karena 1.015 meter itu wilayah Jakarta. Kalau di luar Jakarta disebutkan di atas nilainya setara dengan maksimal luas di Jakarta. Iyalah, harga di Colomadu tanahnya lebih murah dari tanah di Jakarta. Udah, itu jawabannya. Jadi kalau Pak Jokowi dapat 12.000 meter persegi tapi di desa di Colomadu, ya tentu harganya disesuaikan dengan kalau di Jakarta yang luasnya 1.500 meter persegi ya. Karena adanya di desa. Desa apa? Blulukan. Nah, sebagai penutup, kumparan ini juga menegaskan
bahwa Presiden Jokowi akan menerima rumah hadiah negara di Colomadu, Karanganyar sebagai persiapan pensiun nanti di Oktober 2024, ya kan? Karena pada tanggal 20 Oktober Prabowo itu dilantik, ya. Jadi setelah itu Pak Jokowi pensiun, ya. Nah, ditegaskan lagi, ini merupakan bagian dari aturan yang ditetapkan dari Perpres nomor 52 tahun 2014, ya, yang mengatur tentang pemberian rumah pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ya. Iya, jadi baik Pak Jokowi maupun Pak Ma'ruf Amin berhak mendapatkan rumah pensiun. Tapi yang diberitanya cuma diberitakan rumah pensiunnya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin di mana nggak tahu, ya. Dikatakan juga di sini tradisi ini telah berlangsung sejak lama, jadi nggak usah nyinyir, ya. Walaupun tidak semua presiden memilih untuk menerima rumah, ada juga mantan presiden lebih menerima mentahannya daripada rumah fisik. Misalnya begini. Ya saya nggak tahu nih ya, saya cuma mengenai Pak Prabowo kan ada rumah di Kartanegara, ada rumah besar itu di Hambalang. Mungkin kalau nanti pensiun Pak Prabowo, ngapain lagi gue punya rumah? Mungkin ya. Aku minta mentahnya, boleh. Ya. Jadi kalau nanti Pak Prabowo misalnya sudah pensiun, misal, entah itu dia dikasih rumah atau dia misalnya nerima mentahannya, jangan nyinyir. Oke? Belajar pinter. Jangan tukang baser yang nggak ngerti apa-apa. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.